Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memberikan kita rahmat serta hidayah, inayah dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Baik, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Fali Asmi, Yusi Istiqomah, Ilin Fitriyah, dan Syefi Ersa Agustin akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang pengelolaan kelas dan laboratorium. Baik, materi yang pertama akan saya bawakan, pengelolaan kelas. Menurut Haidar Nawawi, pengelolaan kelas adalah kemampuan guru atau wali kelas dalam mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap potensional untuk melakukan kegiatan yang kreatif dan terarah. Selanjutnya, menurut Mulyasa, pengelolaan kelas merupakan keterampilan seorang guru untuk menciptakan kondisi iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikan apabila terjadi gangguan dalam pembelajaran. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas adalah kemampuan seorang pengajar dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Materi selanjutnya adalah tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas adalah menyediakan fasilitas dari bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja. Terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi. Selain itu, tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pembelajaran secara efisiensi dan efektif. Selanjutnya, pengelolaan kelas terbagi menjadi dua, yaitu pengelolaan kelas secara fisik dan pengelolaan kelas secara non-fisik. Yang pertama, secara fisik. Tujuan utamanya adalah mengarahkan kegiatan siswa dan mencegah munculnya tingkah laku siswa yang tidak diharapkan melalui penataan tempat duduk, perabot, dan barang-barang lainnya yang ada di dalam kelas, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi aktif antara siswa dan guru serta antar siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, secara non-fisik. Pengelolaan kelas non-fisik berkenaan dengan hubungan sosial pribadi antara guru dan siswa serta antar siswa itu sendiri. Hubungan yang harmonis antara guru dan siswa serta antar siswa akan dapat menciptakan iklim psikososial kelas yang sehat dan efektif bagi berlangsungnya proses pembelajaran. Kemudian, ada faktor-faktor penghambat pengelolaan kelas. Yang pertama, faktor guru. Penghambatnya yaitu format mengajar guru yang monoton, lalu terbatasnya pengetahuan guru tentang pengelolaan kelas, lalu kepribadian kelas, dan yang terakhir, terbatasnya kemampuan guru untuk memahami tingkah laku siswa. Yang kedua, ada faktor siswa, yaitu kurangnya kesadaran siswa dalam memenuhi tugas atau kewajiban dan haknya sebagai anggota kelas dapat merupakan faktor utama penyebab penghambat pengelolaan kelas. Dan yang ketiga, ada faktor keluarga. Tingkah laku siswa merupakan pencerminan dari keadaan keluarganya, seperti siswa yang agresif dan apatis dapat tercermin dari sikap orang tuanya yang otoriter. Selanjutnya, ada cara-cara pengelolaan kelas yang efektif. Yang pertama, mendesain lingkungan fisik kelas. Maksud mendesain lingkungan fisik kelas tidak hanya sekedar penataan barang yang ada di kelas, melainkan bagaimana cara agar kelas menjadi lingkungan yang efektif dalam pembelajaran. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mendesain lingkungan fisik kelas, yaitu yang pertama, prinsip penataan kelas, yang kedua, mengatur kelas, dan yang ketiga, gaya penataan kelas. Cara yang kedua untuk pengelolaan kelas yang efektif adalah menciptakan lingkungan yang positif. Di dalam suatu pembelajaran, murid memerlukan lingkungan yang positif untuk belajar. Hal yang harus diperhatikan yaitu strategi manajemen kelas umum yang dipergunakan untuk memberikan lingkungan yang positif. Cara efektif membuat dan mempertahankan aturan dan strategi positif untuk membuat murid mau bekerja sama. Saya Yusi Istiqomah akan menjelaskan pendekatan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama ada pendekatan otoriter, 2 pendekatan permisif, 3 pendekatan resep, 4 pendekatan pengajaran, 5 pendekatan perubahan tingkah laku, 6 pendekatan pluralistik, 7 pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial, 8 pendekatan proses kelompok.
Selanjutnya, pengertian laboratorium. Laboratorium adalah tempat proses belajar mengajar melalui metode praktikum yang dapat menghasilkan praktikum hasil pengalaman belajar. Selanjutnya ada pengelolaan laboratorium. Pengertian pengelolaan adalah kegiatan menggerakkan sekelompok orang, sumber daya manusia, keuangan, peralatan, fasilitas, atau segala objek fisik lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan secara optimal. Pengelolaan atau manajemen meliputi 1. Ada perencanaan. Pada dasarnya, semua peralatan di sekolah adalah milik negara atau milik yayasan sekolah. Maka, dalam mengelola peralatan itu harus ada pertanggungjawaban, harus dilengkapi dengan dokumen pendukungnya. Ada berita acara, serah terima alat, hari atau tanggal, alat atau bahan, serta jumlah. Yang kedua ada penataan. Agar semua alat dan bahan mudah dideteksi dengan prinsip sebagai berikut. Yang pertama ada mudah dilihat, 2. Mudah dijangkau, 3. Aman untuk alat, yang keempat aman untuk memakai. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengelolaan laboratorium. Pengelolaan adalah kegiatan yang menggerakkan sekelompok manusia, baik berupa keuangan, fasilitas, dan peralatan atau objek fisik lainnya secara efektif dan efisien, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Secara optimal, pengelolaan meliputi yang pertama, ada perencanaan. Pada dasarnya, barang yang ada di sekolah merupakan barang milik negara atau milik yayasan sekolah. Dalam pengelolaan tersebut harus diberikan pertanggungjawaban atau dokumen pendukungnya seperti berita acara, serah terima alat, hari atau tanggal, spesifik, bahan, dan jumlah. Yang kedua, ada penataan. Agar semua alat dan bahan dapat dideteksi dengan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, mudah dilihat, dan yang kedua, mudah dijangkau, yang ketiga, aman untuk dipakai. Selanjutnya, yang keempat, ada penataan dan inventarisasi barang berdasarkan keadaan laboratorium tersebut. Dan yang kelima, ada kepentingan pemakaian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan alat yaitu yang pertama, bahan dasar pembuatan alatnya, yang kedua, bobot alatnya, yang ketiga, kepekaan alat terhadap lingkungan, yang keempat, pengaruh alat yang lain, dan yang terakhir, kelengkapan perangkat alat dalam satu set. Yang ketiga, ada pengadministrasian atau inventaris. Inventaris itu berfungsi untuk mengetahui tentang keadaan alat dan keberadaan alat. Terus selain itu, pengelola laboratorium menjadi lebih efektif. Terus ruangan yang dikelola dengan baik. Dan yang terakhir, mencapai optimalisasi laboratorium. Kesimpulan dari presentasi yang kami sampaikan yaitu pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan, memelihara, dan mengembangkan kegiatan belajar yang kondusif. Tujuan penataan lingkungan fisik untuk mengarahkan siswa dan mencegah tingkah laku siswa yang tidak diharapkan. Dan laboratorium merupakan tempat proses belajar melalui metode praktikum yang dapat menghasilkan pengalaman belajar. Dan yang terakhir, laboratorium di sekolah itu berfungsi sebagai tempat pembelajaran secara praktek memerlukan peralatan khusus yang tidak mudah dihadirkan di kelas. Sekian presentasi yang kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.